Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor, Tumbal Persimpangan. Tepatnya saat pulang dari bekerja, selepas waktu maghrib, Laila melintas pada sebuah persimpangan jalan. Dia hendak menyeberang. Namun, lampu lalu lintas pejalan kaki masih menunjukkan warna merah. Saat itu, Laila juga melihat beberapa orang sedang menunggu untuk menyeberang, sama seperti dirinya. Namun setelah diperhatikan, ada yang aneh di antara mereka. Laila melihat ada seorang wanita yang memakai masker di antara mereka. Tapi Laila salah. Itu bukan masker. Dia hanya tidak bisa melihat wajahnya. Wajahnya kabur. Lalu Laila mencoba untuk lebih memperhatikan dirinya, tapi wajahnya tak berubah. Laila bahkan tidak bisa melihat di mana mata, hidung, atau mulut dari wanita itu. Seakan-akan wajahnya terlihat rata. Yang membuatnya makin penasaran adalah orang-orang yang ada di seberang jalan seakan-akan tidak memperhatikan wanita ini. Mereka benar-benar bersikap seolah tidak ada apa-apa. Tiba-tiba lampu pejalan kaki berubah menjadi hijau dan semua mobil berhenti. Seketika itu, Laila tersadar dari lamunannya. Orang-orang pun mulai menyeberang, begitu juga dirinya. Namun dia berusaha untuk tidak terlalu dekat dengan wanita itu. Saat menyeberang, ia terlihat berada di sisi kanan di zebra cross. Jadi, dengan sesegera mungkin, Laila menyeberang pada sisi kiri. Dalam hati Laila berkata, dia akan menjauhinya. Namun saat dia mulai berjalan, tiba-tiba dia berpindah ke sisi kiri juga, sama sepertinya. Ia berjalan tepat menuju ke arah Laila. Entah mengapa, dia merasa takut pada wanita itu. Jadi, dia menundukkan kepalanya. Di suatu titik, akhirnya mereka pun berpapasan. Namun Laila terus melangkahkan kakinya. Dia tetap berusaha untuk menghindar darinya. Tapi seketika itu, wanita itu justru berbalik dan mengikutinya. Saat Laila sadar keberadaannya, dia sudah ada tepat di belakangnya dan berbisik, berkata di telinganya Laila. Sosok arwah wanita itu berkata, "Aku tahu kau bisa melihatku." Laila tidak bisa menghindari lagi. Dan ketika dia menjawabnya bahwa Laila bisa melihatnya, seketika sosok itu berubah menjadi wanita cantik. Dan Laila kaget sekali karena wajahnya mirip temannya yang bernama Risa. Tapi Laila berusaha untuk mengabaikannya.
tidak mungkin itu Risa. Risa tidak masuk kerja hari ini. Dia sedang sakit. Pasti dia berada di rumah sekarang, kata Laila. Laila memang memiliki kelebihan, dapat melihat makhluk halus di sekitarnya. Tetapi dia sudah bisa menyesuaikan dirinya. Terkadang dia bisa mengabaikannya. Sehingga makhluk halus tersebut tidak mengganggunya. Dengan wajah yang sangat pucat sekali, arwah wanita itu berusaha menggapai tangan Laila. Hawa dingin serasa menyentuh kulit tangan Laila. Terasa dingin sekali. Tolong aku, terdengar suara pilu dari arwah itu. Lalu dia menunjuk ke arah persimpangan yang ramai dikerumuni banyak orang. Di sebelahnya ada sebuah truk pengangkut tebu. Laila tidak tahu apa yang terjadi di sana. Karena tadi waktu dia menyeberang, tidak terjadi apa-apa di sana. Apa mungkin karena dia sudah agak jauh, jadi tidak mendengar kejadian yang ada di sana, batin Laila. Akhirnya Laila berlari menuju ke tempat kejadian. Dan di sana sudah terbujur jasad korban kecelakaan yang ditutupi dengan kardus yang masih belum dievakuasi menunggu ambulan dan polisi datang. Laila juga melihat sosok jin tinggi besar yang menyeramkan sekali dengan kaki yang sangat panjang dan mencengkeram arwah wanita itu. Mukanya dipenuhi dengan borok dan berbau busuk sekali. Arwah wanita itu terlihat menangis pilu sejadi-jadinya, meminta tolong pada Laila agar arwahnya tidak dibawa dan dijadikan tumbal. Laila masih memperhatikan, seolah-olah arwah itu benar-benar mengenalnya. Entah mengapa, tadi ketika Laila akan menyeberang, dia tidak melihat sosok menyeramkan itu. Baru setelah kejadian itu terjadi, dia nampak makhluk halus tersebut. Banyak orang masih mengerumuni korban. Beberapa polisi sudah ada di TKP. Hati Laila merasa sangat tidak enak. Berdasarkan data yang ditemukan, yaitu di KTP dari korban atas nama Risa Amara yang diperkirakan sekarang berusia 30 tahun, terang salah satu polisi. Laila segera berlari ingin mencari tahu siapa korban tersebut. Tanpa basa-basi, dia segera membuka kardus yang menutupi korban. Dek, Risa. Ini benar-benar jasadnya Risa. Seketika air matanya tumpah. Dia benar-benar tidak percaya. Laila menangis meraung-raung. Dia hampir pingsan melihat kondisi jasadnya. Lalu polisi memintanya untuk menepi. Risa tadi pagi berbicara denganku melalui telepon, kata Laila. Tapi bagaimana mungkin dia ada di sini? Jasad Risa kemudian segera diangkut ambulan untuk diautopsi.
Berarti arwah itu benar-benar Risa yang bersamanya tadi. Laila masih melihatnya menangis, sedangkan makhluk halus tinggi besar yang menselonjorkan kakinya di jalan raya membawa paksa arwah Risa. Semua orang tidak ada yang tahu. Laila menyimpulkan bahwa terjadinya kecelakaan tidak terlepas dari adanya makhluk halus tersebut. Konon cerita orang-orang terdahulu, setiap tahun di persimpangan ini selalu terjadi kecelakaan yang menjadi tumbal. Laila tidak menceritakan pengalamannya melihat semua ini kepada siapapun. Sambil menangis, cukuplah Laila sekarang berdoa untuk menyelamatkan arwah Risa. Ya Allah, lindungilah sahabatku Risa, selamatkan dia. Laila melanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan sholawat. Tiba-tiba makhluk halus itu merasa kepanasan dan terdengar suara arangan kesakitan. Tubuhnya terbakar sehingga melepaskan arwah Risa. Lalu pintu langit seolah terbuka hingga beberapa lapis. Laila melihat arwah Risa mengucapkan selamat tinggal dan terbang ke langit. Lalu langit pun menutup kembali. Laila pun lebih lega sekarang melihat Risa tidak jadi dibawa pergi makhluk halus tersebut. Semoga dia tenang di sisi Tuhannya, batin Laila. Dan terlihat oleh Laila, makhluk itu sudah tidak nampak lagi di persimpangan itu. Sekian dulu cerita horornya. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya. Terima kasih.